Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, di tengah persiapan timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, muncul kabar uji coba melawan timnas Malaysia. Laga ini pun menjadi perhatian karena bagaimanapun rivalitas kedua tim selalu menarik untuk ditunggu. Timnas Indonesia dan Malaysia bagikan roller coaster. Sempat berada jauh peringkatnya di atas Indonesia, kini berbalik Indonesia unggul di ranking FIFA. Dan ketika Piala Asia U23 baru-baru ini, timnas Malaysia menjadi salah satu tim yang digadang-gadang akan masuk ke putaran semifinal. Namun hasilnya timnas U23 Malaysia menjadi penghuni dasar klasemen dan harus pulang lebih awal tanpa sekalipun kemenangan. Sementara timnas Indonesia meskipun gagal ke final namun menjadi tim debutan yang lolos hingga ke semifinal. Ya, meskipun FAM ngebet ingin melakukan pertandingan uji coba melawan timnas Indonesia dan sebelumnya di atas awang dengan memandang remeh timnas Indonesia, akan tetapi dalam sejarah pertemuan kedua negara ini pada ajang sepak bola memiliki catatan tersendiri. Dalam rekor catatan kedua negara ini saling berhadapan sejak tahun 1957 dan terhitung kurang lebih sudah sebanyak 83 kali duel sepak bola antara kedua negara. Duel Indonesia versus Malaysia, baik di pertandingan resmi maupun pertandingan persahabatan ataupun pada turnamen-turnamen yang bukan di bawah agenda FIFA, AFC maupun AFF, seperti Piala Kemerdekaan, Piala Presiden, dan lain-lain. Dan secara keseluruhan dari 83 kali pertemuan timnas Indonesia menang sebanyak 38 kali, sedangkan timnas Malaysia menang sebanyak 26 kali dan seri 19 kali. Sementara dalam produktivitas gol, timnas Indonesia membukukan 140 gol dan Malaysia 108 gol. Artinya selama ini yang digembar-gembor karena peringkatnya di atas Indonesia, ternyata dari rekor pertemuan timnas Indonesia masih unggul di atas timnas Malaysia. Memenangi pingat gangsa dalam acara bola sepak di SEA Games. Mengulangi pencapaian mereka memenangi lawanan. Ya, sebagaimana video kami sebelumnya bahwa Presiden FAM Malaysia beberapa kali melontarkan pernyataan ingin mengajak duel persahabatan antara timnas Malaysia dan timnas Indonesia. Meskipun baru pernyataan sepihak dari Presiden FAM Malaysia, namun publik sepak bola di negara tetangga khususnya menantikan laga tersebut. Dengan Pak Erick Thohir, Presiden PSSI, beberapa kali meeting dengan dia semalam dan sebelum ni, dan juga dengan seperti Madam Fang dan banyak lagi, banyak lagi. Jadi termasuk dengan Presiden Brazil, Presiden Brazil. Saya dah duduk sebelum Kongres tu dan kita akan explore beberapa perkara, tapi biar saya akan announce bila sampai masa dia. Baru peringkat perbincangan dan seperti macam dengan Pak Erick tu, saya jumpa dengan Presiden India tadi, Kailan, dan juga Presiden Fiji. Mereka ingin mengadakan 4 penjuru national team pada bulan 6 ni, tapi bulan 6 ni kita ada tournament di Jakarta dengan di Indonesia, Malaysia. Mereka berminat di India dan juga Fiji. Kemungkinan mereka akan propose pada bulan September ataupun Oktober atau November FIFA kalender, tapi ini bergantung tentang kelayakan kita ke round ketiga FIFA World Cup dan Asian Cup pada bulan depan, bulan akan datang. Jadi possibility that India, Indonesia dan Fiji itu memang nak ke Malaysia untuk datang ke Jakarta untuk 4 penjuru pada the next FIFA calendar, either September, Oktober, November. Sementara dari publik sepak bola Indonesia, sebagian warganet menginginkan agar timnas Indonesia tidak meladeni ajakan tersebut dan fokus dengan uji tanding dengan tim-tim yang lebih kuat dan peringkatnya di atas timnas Indonesia. Lalu ada juga warganet yang menolak dengan alasan bahwa sebelumnya FAM juga pernah menolak dan menganggap remeh timnas Indonesia ketika diajak oleh PSSI saat itu. Kemudian ada juga warganet yang menyatakan setuju, namun PSSI sebaiknya menurunkan pemain-pemain junior agar para pemain junior bisa menambah pengalaman dalam laga-laga antar negara. Akan tetapi Presiden FAM menginginkan pertemuan duel antara kedua negara ini terjadi dalam momen FIFA Matchday. Artinya pertandingan ini akan berpengaruh pada peringkat FIFA kedua negara ini. Ya, sebagaimana statement sepihak dari Presiden FAM bahwa ia sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang katanya sudah bersepakat akan dilaksanakan turnamen mini di Jakarta yang melibatkan 4 negara yaitu Indonesia, Malaysia, India, dan Fiji pada bulan September 2024.
Namun hal ini pun terjadi jika timnas Indonesia dan Malaysia bahkan India tidak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan tetapi apabila Indonesia lolos maka bisa saja turnamen mini ini batal. Namun jika melihat peringkat keempat negara ini, peringkat tertinggi adalah India yang berada pada posisi 121 FIFA. Kemudian Indonesia berada pada posisi 134 FIFA. Dan Malaysia pada peringkat 138 FIFA, sementara Fiji 168 FIFA. Sementara timnas Indonesia dalam agenda sebelum lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berhadapan dengan Irak dan Filipina, timnas akan melakukan pertandingan persahabatan dengan Tanzania yang berada pada peringkat 119 FIFA. Apapun perkembangan sepak bola di kedua negara ini memang layak untuk dinantikan sebagai derby ASEAN. Indonesia dan Malaysia berkemungkinan bakal berentak dalam satu perlawanan friendly nanti. Dengar cerita sebelum Asian Cup, ada segelintir peminat-peminat Indonesia kurang senang dengan berita ni. Apa taknya? Sebenarnya tahun lepas PSSI ada ajak skuad Malaysia friendly, tapi masa tu Datuk Midin reject. Kali ni saya risau sikit. Skuad Indonesia sekarang bukan macam skuad Indonesia dulu. Boleh dikatakan mereka ni sebenarnya antara pasukan yang terkuat di Asia Tenggara. Orang tahulah Malaysia pula tengah mencari rentak. Kalau betul lah ada friendly antara Indonesia dan Malaysia, korang rasa siapa yang akan menang? Beritahu sikit. Bro ni power lah sembang bola kan. Kita nak tanya lah, kalau Malaysia dengan Indonesia jumpa tahun ni, siapa yang akan menang? Okay, jujur kalau ikut performance, Indonesia. Kalau Tengok, check IC tengok. tak, Rakyat Malaysia barai. Bukan barai lah, tapi sebab Indonesia more better lah untuk tahun ni. Okay. Kalau Malaysia lawan dengan Indonesia, kalau diorang jumpa lepas ni, siapa akan menang? Dia under ke atau Senior team lah, senior team. senior team? Kalau so far ni aku nampak Indonesia, nampak dia punya performance tu macam bukan Kau rakyat Malaysia, kau rakyat apa ni? Okay, hari ni kita nak interview brother ni sebab dia banyak juga sembang pasal bola. Boleh lah. Kita nak tanya soalan paling panas tahun ni. Kalau Malaysia jumpa Indonesia, siapa akan menang? Malaysia jumpa Indonesia. Kalau under 23, ni saya punya honest lah. Jangan kecam lah. Indonesia. Kalau under 23. Aduh, orang Malaysia lah ni. Orang Malaysia. Kalau senior team? Senior team, kita akan support Malaysia punya. Okay, Malaysia lah. Malaysia Malaysia lah, rasa. Mesti. Arif Aiman, Faisal Alim, come on, okay. Okay, soalan last soalan yang agak hangat. Kalau Malaysia jumpa Indonesia tahun ni, siapa akan menang? Malaysia lah menang, takkan nak so Indonesia menang. Mestilah support. Malaysia menang. Alright, so itu saja guys. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 Malaysia 1 ketika ini. Kita lulus pada pertama sebenarnya. 2-3 pemain kita Yang dimiliki dari Irfan. Kembali satu tackle yang dilakukan. Strike yang begitu baik dilepaskan di situ oleh Pratama Arhan untuk menewaskan Khairul Fahmi Chekmat buat kali yang ketiga dalam perlawanan ini. Indonesia terus selesa di depan. Mencari Elkan Bagot. Itu dia. 4-1. Dia yang lebih tinggi, dia lebih mudah untuk mengatasi Khairul Fahmi Chekmat. Dan siapa sepatutnya yang memberikan cabarannya? Bukan Khairul Fahmi. Tamat sudah game. Berakhir sudah cabaran pasukan negara.